Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, Sabtu tanggal 23 Mei 2026, tertulis dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Ganup na mga laosi, nasomiad di bagasan poda ni Kristus, dang partohap di Batak. Namian di bagasan poda, ido partohap di amai, dohot di anaki. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini muncul dalam konteks peringatan keras terhadap ajaran sesat. Ajaran menyesatkan yang berkembang pada saat itu adalah gnostisisme. Ajaran ini menolak bahwa Yesus benar-benar datang sebagai manusia berdaging. Bagi mereka, Yesus hanya kelihatan seperti manusia, karena Allah yang suci tidak mungkin menyatu dengan daging yang jahat. Para pengajar palsu ini mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang maju, modern, dan memiliki pemahaman yang lebih tinggi dibanding ajaran dasar para rasul. Itulah sebabnya Yohanes ingin menegaskan bahwa hubungan dengan Allah tidak dapat dipisahkan dari kebenaran tentang Kristus. Seseorang tidak bisa mengaku mengenal Allah, tetapi menolak Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Matius 7 ayat 15, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu sebenarnya sudah bukan hal yang asing lagi bagi orang Kristen. Sejak zaman para rasul, bahkan zaman Perjanjian Lama, nabi-nabi ini telah ada. Sangat sulit membedakan mana nabi palsu dan mana yang bukan. Namun untuk mengetahui apakah mereka nabi palsu atau bukan, dapat dilihat dari buahnya. Seperti tertulis dalam Matius 7 ayat 16 sampai 17. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun kita diberi kebebasan untuk memilih jalan hidup, tetapi janganlah karena kesenangan sesaat membuat kita jatuh dalam dosa. Untuk itu jugalah, jagalah hidup kita agar tidak terpengaruh oleh pengajaran sesat di luar Kristus. Kelihatan indah, menarik, dan enak, tetapi sesungguhnya ujungnya menuju maut dan kehancuran yang permanen. Sebaliknya, jika kita hidup bersama dan dalam pengajaran Kristus, kita bukan hanya milik Allah, tetapi kita akan dimiliki Allah. Kita akan menjadi milik Allah yang sempurna, yang pasti akan dipelihara, diberkati, dan disayanginya dengan kasih yang tak terbatas. Jika kita memiliki Allah,
dan sudah menjadi miliknya, maka sesungguhnya sempurnalah hidup kita. Di bumi kita dijaga, dilindungi, dan diberkatinya. Dalam kekekalan ada kebahagiaan hidup yang sempurna tanpa batas. Karena itu, pilihlah cara hidup yang mengikuti ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan bukan hanya berguna bagi diri kita dan keluarga, tetapi juga bagi sesama yang ada di sekitar kita. Dengan menikmati hidup bersama dan tumbuh bersama dalam iman dengan rukun dan damai, maka sukacita kita akan menjadi sukacita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Sebab ciri khas orang yang hidup sesuai ajaran Kristus adalah mengasihi semua orang dengan tulus dan tanpa syarat, serta mengasihi Tuhan sepenuh hati tanpa batas. Jadi, kehadiran orang yang mengikuti ajaran Kristus akan memberkati dan berkat bagi semua orang. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami ajaran yang benar melalui firman-Mu. Ajarlah kami untuk tetap tinggal di dalam kebenaran Kristus dan tidak menyimpang dari jalan-Mu. Kuatkan iman kami supaya kami tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan, yang menjauhkan kami dari Engkau. Berikan hati yang taat untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu setiap hari. Tolonglah kami agar bukan hanya mendengar firman, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami. Ajarilah kami hidup dalam kasih, namun tetap berpegang pada kebenaran-Mu. Biarlah hubungan kami dengan Engkau semakin erat, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap setia sampai akhir. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.